imagine freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo semuanya, Arina saya di sini akan menjelaskan tentang networking models. Networking models itu masih termasuk dalam Microtik Certificate Network Associate ya, atau MTCNA. MTCNA juga masih masuk dalam BINET. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan pertama itu kita membahas tentang konsep dari networking models. Yang kedua itu ada TCP atau IP models. Yang ketiga itu ada encapsulation dan decapsulation atau nama dari TCP atau IP message. Yang keempat ada OSI layers model. Lanjut, baik, sebelumnya model networking atau networking model adalah kerangka kerja konseptual yang membagi komunikasi jaringan menjadi lapisan-lapisan untuk memudahkan pemahaman dan pengembangan. Jadi, networking model adalah jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, dari tujuan networking model sendiri itu untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kompilasi komputer agar bisa saling komunikasi. Pertama itu ada OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO ya. Dan yang kedua ada TCP atau IP model yang dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Networking model tersebut memiliki aturan yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP, IP, model, dan ISO. Model jaringan terbuka seperti Open System Information atau OSI dan TCP/IP muncul. Jaringan komputer sangat bergantung pada standar eksklusif atau proprietary dari vendor tertentu ya. Jadi, hal ini menimbulkan tantangan interoperabilitas yang signifikasi, di mana perangkat dari produsen yang berbeda sulit atau tidak bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Dan setelah model referensi jaringan terbuka seperti model OSI, perkembangan utama dalam model jaringan didorong oleh adopsi luas, yaitu model TCP atau IP models yang menjadi tulang punggung internet. Model-model jaringan yang ada saat ini secara umum merupakan implementasi atau evolusi dari konsep TCP/IP dan arsitektur jaringan yang terprogram. Jadi, setelah menggunakan TCP/IP atau networking models, kita itu dapat melaksanakan pemindahan perangkat lunak dari komputer ke jaringan yang lain. Jadi lebih mudah gitu. Untuk TCP/IP model sendiri itu memiliki standar protokol komunikasi untuk jaringan komputer yang terdiri dari 4 lapisan. Pertama ada aplikasi, transportasi, internet, dan akses jaringan. Ya. Dan TCP/IP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Yang pertama ada application, selanjutnya ada transport, network, data link, dan physical. Lapisan dalam model TCP/IP adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi jaringan dan menyediakan layanan untuk aplikasi tersebut. Lapisan ini menggabungkan fungsi dari 3 lapisan teratas model OSI, yaitu ada application, presentation, dan session, dan bertanggung jawab untuk mendefinisikan protokol yang digunakan dalam komunikasi seperti HTTP untuk web.
Di sini sudah dijelaskan ya, kalau di sini itu HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Untuk TCP/IP models yang transport layer itu bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi ujung ke ujung yang andal dan transparan antara aplikasi pada host yang berbeda. Jadi, tugas dari transport layer itu bertugas untuk penanggung jawab yang menyediakan komunikasi dari ujung ke ujung. Saat komunikasinya disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP/IP, adalah Error Recovery Mechanism. Jadi kalau misal ada error, itu transport layer yang bertanggung jawab. Baik, untuk TCP/IP model yang network layer itu bertanggung jawab untuk pengalamatan logis atau IP address. Jadi untuk mengamankan suatu IP address dan routing data antar jaringan yang berbeda. Jadi fungsi di sini itu untuk mengamankan dari software-software yang kita simpan. Data dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, di sini juga ada pengertian dari addressing dan routing. Kalau addressing bisa dilihat sendiri, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing adalah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Untuk pengertian dari IP adalah Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer 3 atau OSI. Yang kedua itu digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Sediakan contoh tentang terdapat dua jenis IP address, yaitu ada IPv4 dan ada IPv6 ya. Jadi ini juga pengalamannya 32 bit, yang ini juga sama 32 bit. Yang menjadi pembedaan adalah bloknya. Jadi setiap kelipatan kelipatan IP address itu juga memiliki perbedaan dari 4 bloknya. Nah, di sini juga ada jumlah maksimal blok, ya masing-masing juga ada. Dalam model TCP/IP, lapisan link layer atau network interface layer itu menggabungkan fungsi fisikal layer dan data link layer dari model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data mentah dari satu perangkat ke perangkat yang lain, menangani pengalaman fisik, dan pengalamatan fisik seperti alamat MAC dan enkapsulasi data menjadi frame. Di sini juga sudah dijelaskan physically mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, ya. Dan data link layer juga sudah dijelaskan semua. Dalam pembahasan selanjutnya yaitu ada OSI model atau suatu konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Selanjutnya, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut
atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Setelah itu, terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada detailing layer, yang ketujuh ada physical layer. Seperti tadi yang di depan sudah saya jelaskan. Di sini, lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 5-7. Yang kedua ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sessionnya masih sama. OSI model versus TCP IP models itu juga ada plus minusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang networking model yang berkaitan dengan NTCNA PNet. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.